pemerintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan, termasuk di dalamnya adalah menuju kepada kendaraan listrik. Dan kita harapkan sesuai dengan target kita nanti di 2020 untuk emisi karbon berada di angka 29%. Kemudian 2060 kita akan masuk ke emisi nol, net zero karbon. Penyelenggaraan Indonesia International Motor Show Hybrid kembali digelar di tahun 2022 ini dengan menghadirkan sejumlah produk-produk otomotif terbaru, tidak terkecuali kendaraan-kendaraan berbasis energi listrik. Dari sejumlah kendaraan-kendaraan berbasis energi listrik ini juga, kita akan melihat lebih dekat satu persatu seperti apa wujud dan juga teknologinya. Pertama, ada Kijang Innova EV konsep keluaran Toyota. Meskipun masih dengan basis Kijang Innova berbahan bakar bensin, tapi seluruh komponen penggeraknya diubah menjadi sistem listrik dengan tenaga baterai. Mobil ini hanya dipajang pada hari pertama pembukaan IIMS Hybrid 2022 dan sempat dijajal oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Masih dari brand yang sama, ada juga Toyota C-Plus Sport. Mobil mungil ini dibekali baterai lithium ion 9,6 kWh dan juga motor listrik dengan daya maksimum 9,2 kW yang bisa dipacu hingga kecepatan 60 km per jam. Mobil dengan dua tempat duduk ini bisa dibawa berjalan sejauh 150 km setelah daya diisi penuh selama 5 jam. Mitsubishi juga memamerkan kendaraan listrik, namanya Mini Cab Nief. Mobil ini berkategori kendaraan niaga ringan yang dibangun di atas dua pilihan platform baterai listrik lithium ion. Pertama 10,5 kWh dan kedua 16 kWh. Dengan baterai tersebut, Mini Cab Nief bisa digunakan masing-masing sejauh 100 dan 150 km. Beralih ke brand Tiongkok, ada DFSK yang memamerkan dua kendaraan berbasis energi listrik. Pertama ada Glora Electric dan kedua ada series SF5 Concept. Glora E akan menjadi pesaing Mitsubishi Mini Cab Nief sebagai kendaraan niaga berbasis energi listrik. Bedanya, Glora Electric dibekali baterai listrik 42 kWh yang bisa menjelajah sejauh 300 km dalam sekali pengisian daya penuh. Selanjutnya, DFSK juga menampilkan mobil konsep series SF5 berwarna abu-abu metalik. Mobil ini dibekali dua motor listrik sekaligus dengan kekuatan 225 kW untuk roda depan dan 150 kW untuk roda belakang, serta dipadukan dengan baterai listrik dengan daya 35 kWh. Memiliki sistem fast charging, baterai dapat terisi 80% dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Perpaduan kedua motor listrik yang dimiliki series SF5 mampu melesatkan mobil ini dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu hanya 4,7 detik saja atau setara dengan mobil sport bensin yang memiliki mesin 4000 cc. Masih dari Tiongkok, ada Chery yang pada 2013 lalu meninggalkan pasar otomotif Indonesia. Namun, kini Chery kembali dengan kendaraan listrik bernama EQ1. Meski berukuran mini, EQ1 bisa diisi oleh 4 orang termasuk pengemudi. Mobil dengan target pasar kaum milenial perkotaan ini dibekali motor listrik 55 kW yang bisa dipacu hingga kecepatan maksimal 120 km per jam dan daya jelajah mencapai 400 km. Selanjutnya ada Wuling Motors yang kini sudah menjadi raksasa otomotif Tiongkok. Tak mau ketinggalan dengan platform Global Small Electric Vehicle atau GSEV. Mobil listrik mini ini bisa diisi oleh 2 hingga 4 orang penumpang dan akan menjadi pesaing utama dari Chery EQ1 di pasar otomotif listrik Indonesia. Terakhir, ada brand asal Korea Selatan Hyundai Motors yang meluncurkan Ioniq 5 sebagai mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia. Mobil listrik bergaya SUV crossover ini dibekali baterai 72,6 kWh dengan jarak jelajah berbasis ULTP mencapai 481 km dalam kondisi baterai terisi penuh. Ioniq 5 juga menjadi salah satu primadona di acara IIMS Hybrid 2022. Mobil berkapasitas 5 orang penumpang ini juga bisa dicoba langsung oleh pengunjung yang datang ke arena test drive IIMS 2022. Meskipun kini sudah banyak kendaraan listrik yang dipamerkan, tetapi di jalan-jalan kendaraan tanpa emisi gas buang ini belum banyak terlihat. Jurnalis senior otomotif sekaligus grup editor-in-chief dan publisher Automedia Group, Munawar Khalil, mengatakan ada faktor yang menyebabkan belum banyak orang menggunakan mobil listrik. Satu, harga memang masih relatif mahal untuk kebanyakan rakyat Indonesia.
untuk mayoritas kita masih relatif mahal. Yang kedua juga orang masih meragukan infrastruktur. Jadi tidak semua orang punya daya listrik yang besar di rumah ya. Dan walaupun PLN dalam hal ini saya kira cukup kooperatif sebagai mitra yang ditunjuk pemerintah untuk mendukung elektrifikasi, banyak memberikan kemudahan. Tapi saya optimis kita akan ke sana cepat atau lambat. Bagaimanapun ceritanya kita akan ke mobil listrik. Itu nggak ada pilihan, soal waktu aja. Menurut Khalil, produsen sebaiknya membuat kendaraan berbasis energi listrik dengan rentang harga mulai 200 hingga 350 juta rupiah, sesuai dengan segmen terbesar konsumen otomotif Indonesia saat ini. Itulah tadi produk-produk kendaraan berbasis energi listrik di IMS Hybrid 2022. Jika semakin masif pengenalan produk-produk berbasis energi listrik lengkap dengan ekosistemnya, bukan hal yang tidak mungkin Indonesia nantinya akan memiliki pasar dan juga minat terhadap produk-produk kendaraan listrik yang bisa menjadi pilihan di tengah ketidakpastian harga minyak dunia seperti saat ini. Albi Pratama, Robi Batiar, Jakarta.